Nah, di sini keterbatasan kita yaitu di mana kita mengambil dari yang pertama problem statement, ya, pembelajaran coding dan kecerdasan memerlukan perangkat keras dan perangkat lunak serta koneksi internet, itu sudah pasti, ya. Lalu kedua, jumlah perangkat juga terkadang kalau satu perangkat diborong sama 5 anak, ya itu juga masalah, ya. Begitu juga dengan spesifikasi rendah, koneksi internet kalau belum stabil. Terkadang banyak orang katakan bahwa di sekolah-sekolah itu udah banyak internetnya udah kuat, tapi kalau udah sampai di sekolah pelaksanaannya beda. Ya, kalau sudah 30 komputer aktif dalam satu IP itu pasti masalah. Ya, satu IP di dalam satu itu pasti masalah. Lalu kedua, solusi, ya pasti yang adanya seperti ini masing-masing pasti akan berpikir bagaimana caranya supaya materi itu bisa tersampaikan, bisa tersalur. Maka ada beberapa solusi, yaitu di dalam pengaturan jadwal pengguna laboratorium, memanfaatkan platform coding, pembelajaran berbasis kelompok, dan mungkin masih banyak lagi solusi-solusi yang bisa kita sampaikan. Tujuannya untuk melakukan sebuah perbaikan. Lalu praktek baik, project based learning, siswa membuat proyek sederhana seperti game edukasi, Discord atau chatbot, dan mungkin rotasi pembelajaran. Nah, itu dari tema kita ya seperti ini. Lalu peta konsep, nah, terkadang kalau kita sudah mempunyai tema dan sudah mempunyai masalah maupun solusi, maka kita harus membuat sebuah peta konsep. Ya, di mana tujuan dari peta konsep itu sendiri supaya kita bisa menjabarkan semua rencana-rencana TP kita itu sehingga semua itu dapat berjalan dengan baik. Ya, maka kalau dimana seorang guru, kalau kita mau mengajar pasti kita punya landasan dulu. Kita buat strategi kita. Nah, ini strategi kita di sini kita mengidentifikasi masalah yang seperti contohnya masalah keterbatasan fasilitas dalam mengajar coding dan kecerdasan yang tadi sudah saya sampaikan tadi. Lalu yang kedua, problem statement, yaitu jumlah perangkat, spesifikasi perangkat rendah, koneksi internet tidak stabil, kurangnya perangkat pendukung maupun anggaran-anggaran yang terbatas. Lalu berikut lagi kita bisa melihat solusi, ya, solusi dari permasalahan, mengatur jadwal pengguna laboratorium, pemanfaatan platform, coding dan lain sebagainya. Lalu praktek baik dalam melakukan sebuah pembelajaran sesuai dengan topik. Nah, ini terkadang disinilah kita bisa melihat bahwa kita sebagai seorang guru, disitulah kita bisa menuangkan kita punya segala kemampuan untuk anak-anak didik kita. Ya. Nah, itu dari materi-materi kita. Lalu di sini para tim pendukung, para pengajar-pengajar guru-guru profesional kita. Nah, ini semuanya ada di sini. Bisa kita lihat tim yang paling sangat baik, Pictobox, ya, coding ide kreatif tanpa batasan. Di sini kita punya ide-ide kreatif, kita bisa buat ini, ya. Nah, ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami, sekalipun hanya dikasih waktu terbatas, tapi kita berusaha untuk memberikan keterbatasan itu dengan hasil yang semaksimal mungkin bagi kami. Lalu yang terakhir adalah diminta juga TP. Tujuan pembelajaran kita, oke, kita akan masuk ke tujuan. Bukannya masih tadi sudah dibuka. Nah, kelihatan. Jadi terbuka rahasianya ya. Ya. Nah ini di sini kita punya CP yang tadi diminta sesuai dengan yang kita buat. Lalu ada juga capaian profil kelulusan, yang dimana kita bisa melihat TP-nya peserta mampu menulis program fungsional menggunakan bahasa pemrograman berbasis teks, ya, misalnya Python dan sebagainya. Sesungguhnya bahasa-bahasa seperti ini juga masih bisa kita buat tambahkan dalam bentuk space code, ya, dalam bentuk keterangan teks maupun secara algoritma dalam bentuk flowchart. Nah, itu juga bisa kita tuangkan di situ. Lalu capaian kelulusan fase D, yaitu di mana
Setelah menyelesaikan pembelajaran, KKA di fase D peserta didik diharapkan memiliki profil sebagai berikut: menganalisis masalah, lalu pemrograman terampil, pemikiran kritis tentang AI maupun kolaborasi efektif, serta inovator solusi dalam digital, memiliki motivasi untuk merancang, mencipta, dan seterusnya. Lalu dimensi profil kelulusannya yaitu kreatif, ya. Di sini kita lihat bahwa yang tambahan yaitu kreatif, di mana peserta didik mampu menghasilkan gagasan dan tindakan original dalam pembelajaran. KKA kreativitas dan ditunjukkan dengan cara yaitu menghasilkan gagasan secara original, menyelesaikan masalah baik melalui coding maupun penerapan AI, dan yang terakhir menciptakan solusi yang unik dan inovasi untuk proyek-proyek sederhana. Nah, ini merupakan semua capaian yang kita buat. Ya, mungkin ini saja yang bisa kita gambarkan dalam pelatihan kita untuk model pertama, ya, tampilan pertama. Kiranya apa yang kita sajikan ini bisa diterima. Oke, mungkin itu saja penyampaian kami. Ucapan terima kasih, dan selebihnya saya serahkan kepada para audiens. Siapa tahu mungkin ada pertanyaan. Ya, silakan. Saya tadi memperhatikan ada di bagian praktik baik rotasi belajar. Ya, jadi salah satu alternatif Di sini? di kota konsep. Oh, peta konsep. Oke. Belajar tidak maksudnya apa rotasi belajar? Oh, iya, sebentar ya. Di peta konsep tadi kayaknya. Gantian, ada yang mau melakukan praktek langsung, ada yang Di mana? Di bawah lagi Pak Kris. Itu Pak, ya. di bawah, Penjelasannya di bawah Pak. penjelasannya di bawah. Praktik baik dalam pembelajaran sesuai topik. Yang pertama, project based learning. Yang kedua, rotasi belajar. Dan yang Penjelasannya ketiga, ada di bawah. simulasi konsep AI, manual pemanfaatan perangkat siswa, maksudnya rotasi belajar. Di bawah Pak Kris tadi penjelasannya. Di bawah. Iya, Iya. tulisan di bawah. Yang Itu tuh. Oke, jadi sini kita bisa lihat ya. Nah, rotasi praktik baik yaitu rotasi belajar. Jadi mana sebagai siswa melakukan praktik langsung, sementara yang lainnya mengerjakan latihan tertulis. Nah, ini maksudnya dikatakan kita bagi, ya, bagi dalam bentuk pembelajaran seperti contohnya. Oke, ya sekarang ini oleh karena kita punya permasalahan hanya soal ruang, ya, jumlah kapasitas yang dipakai itu terbatas, jumlah siswa 30, sedangkan jumlah komputer mungkin 15. Jadi 15 orang pertama dia mengerjakan tugas, sedangkan yang 15 berikutnya dia dia melakukan sebuah persiapan secara teoritis. Secara teori dia lakukan, oh ini persiapan apa? Nah, lalu berikutnya dia tinggal masuk untuk melakukan praktek. Nah, jadi di mana-mana pasti kita punya, itu namanya strategi pembelajaran, ya. Gantian gitu. Ya, mungkin kalau kita pakai bahasa bergantian benar juga, tapi kalau dalam bahasa pembelajaran Rotasi. kita nggak mungkin bilang bergantian, kita mungkin menggunakan bahasa beristilah, yaitu ya rotasi pembelajaran, bergantian lah ibarat kata. Tapi kan pasti dalam setiap rotasi, setiap orang pasti punya cara-cara tersendiri, ya, dalam menguasai bidangnya. Dia harus buat strategi. Jangan tiba-tiba yang lain masuk dulu, yang lainnya ngapain? Ya udah, kalau kita nggak kasih strategi itu, udah ya sisanya main bola dan lain sebagainya. Pasti anak-anak membutuhkan kebebasan. Nah, jadi kita buat seperti itu strategi. Dan itu saya rasa mungkin Bapak Ibu juga di sekolah akan melakukan hal yang sama. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang lain, silakan. Oke, ada yang ingin menanyakan dari kelompok kuantum? Silakan. Kalau nggak, Ada? Pas? Kogniklum? kalau nggak tanya saya yang nanya nih. Oh, boleh Pak, silakan. Lantang. Untuk yang tadi Pak, yang DPL? Ya Bu. Iya. Ya Bu. Oke, yang DPL tadi Pak, dimensi lulusan. Ya, tadi ini permasalahannya adalah mengenai ruang Pak, ya.
Ya. keterbatasan ruang, Fasilitas. Oke, nanti pada keterbatasan ini juga tidak hanya pada ruang, tapi mungkin bisa pada alat ya. Dan untuk alat, murid bisa diperkenalkan karena itu kalau menggunakan komputer berarti plug ya. Nah, bisa mengenalkan coding sederhana dengan unplug terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu. Oke. Untuk DPR-nya boleh Bapak tadi di mana Pak? Di mana? Di BA ya? Oke. Ya, mungkin lebih spesifik ya nanti. Karena tadi dijabarkan ya. Misalnya DPR-nya apa dulu, penalaran kritis ya, kreativitas atau apa, baru dijabarkan gitu ya Bapak Ibu. Oke, mungkin itu saja. Bisa naikin. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk Pito Blog. Pito Blog. Coding kreatif, ide tanpa batas. Iya, silakan dari Kuantum atau